Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kriptografi RSA dan Kriptografi El-Gamal. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Ridwan. Kedua, Muhammad Azari. Ketiga, saya sendiri, Febri Ardiansah. Keempat, Siti Anissa. Kelima, Gilang Anwar. Next. Yang pertama, kita masuk ke bagian pembahasan. Kata kriptografi atau kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani kripto dan grafi, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan sementara grafi berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Kriptografi adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dan memanfaatkan fitur enkripsi data. Sistem ini digunakan untuk keamanan data saat aktivitas akses informasi pada jaringan internet. Data menjadi lebih aman dari presentasi secara ilegal. Next. Tujuan kriptografi akan dibaca oleh Siti Anissa. Adapun tujuan kriptografi digunakan ialah yang pertama, kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan layanan yang berfungsi menjaga isi informasi. Kerahasiaan diberlakukan kepada siapa saja. Tentunya, selain kepada Anda yang mempunyai kunci rahasia atau otoritas untuk membuka informasi terkait menggunakan kata sandi yang tepat. Yang kedua, integritas data. Tujuan kedua berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Misalnya, dari upaya tidak bertanggung jawab pada hacker, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendeteksi manipulasi data yang dilakukan pihak lain seperlu menjaga integritas data. Adapun manipulasi yang dimaksud bisa berupa penyisipan, penghapusan, hingga pensubstitusian data lain ke dalam data asli. Next, Bang. Yang ketiga, autentikasi. Autentikasi dalam kriptografi berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi, baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Dalam hal ini, dua belah pihak yang saling berkomunikasi wajib memperkenalkan diri. Adapun info diri yang diberikan via kanal mesti diautentifikasi kebenarannya, yakni mencakup isi data, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, non-repudiasi. Tujuan keempat adalah non-repudiasi atau yang populer juga disebut anti penyangkalan, merupakan suatu upaya seperlu mencegah adanya penyangkalan akan pengiriman informasi oleh pihak yang mengirim. Penyangkalan bahwa pesan berasal dari pihak yang ditunjuk. Next, Bang. Terima kasih Siti Anissa. Berikutnya pengertian kriptografi akan dibaca oleh Gilang Anwar. Pengertian kriptografi. Pada sebenarnya definisi umum dari kripto sendiri, kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan grafin. Kriptos, kriptos berarti rahasia atau sembunyi, sedangkan grafin artinya menulis. Jadi secara langsung, kriptografi merupakan proses penulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Namun jika kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital, maka kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi nakalah asli yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca oleh user yang tidak memiliki kunci dekripsi. Selanjutnya ada istilah kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi yang
Pembuatannya tidak memerlukan bantuan komputer dan biasanya menggunakan alat bantu pena, batu, kertas, dan alat tradisional lainnya. Lanjut, Bang. Pengertian Terima kasih, Bang kriptografi Nobel. RSA. Terima kasih untuk Gilang Anwar. Selanjutnya pengertian RSA akan dibaca oleh Muhammad Azhari. Baik, kemudian kriptografi RSA. RSA adalah reverse Samir Adleman, adalah sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk menjaga keamanan informasi. Algoritma ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh Rod Ripes, Adi Samir, dan Leonard Adleman yang merupakan guru besar di MIT Massachusetts Institute of Technology. RSA menggunakan prinsip kunci publik untuk melakukan enkripsi dan deskripsi data. Kunci publik terdiri dari dua bilangan bulat saling terpisah, yaitu E dan N. Kunci tersebut digunakan untuk mengenkripsi pesan yang akan dikirimkan, sedangkan kunci privat yang terdiri dari bilangan bulat digunakan untuk mendeskripsikan pesan yang telah dienkripsi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Makasih untuk Bang Azhari. Berikutnya pengertian kriptografi agama akan dibaca oleh Bang Muhammad Ridwan. Oke, baik, terima kasih kepada Muhammad Febri Ardiansyah. Pengertian kriptografi El-Gamal. El-Gamal adalah sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk menjaga keamanan informasi. Algoritma ini dikembangkan pada tahun 1985 oleh Taher El-Gamal, seorang ahli kriptografi dari Intel. El-Gamal merupakan prinsip kunci publik untuk melakukan enkripsi, deskripsi, dan tantangan digital. Kunci publik terdiri dari 3 bilangan bulat yang saling terpisah, yaitu P, G, dan Mi. Kunci privat terdiri dari bilangan bulat X. Selanjutnya, El-Gamal memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk enkripsi, deskripsi, dan tantangan digital. Namun demikian, El-Gamal lebih lambat dibandingkan RSA dalam proses enkripsi dan deskripsi karena menggunakan dua operasi matematika, multiplication dan exponentation. Selain itu, El-Gamal juga lebih rentan terhadap serangan faktorisasi karena menggunakan kunci yang terdiri dari bilangan sembarangan. Terima kasih Bang Muhammad Ridwan. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan kriptografi RSA dan kriptografi El-Gamal. RSA atau Reverse Sum Elements dan El-Gamal adalah dua algoritma kriptografi yang sering digunakan untuk menjaga keamanan informasi. Kedua algoritma tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan utama antara RSA dan El-Gamal adalah yang pertama, RSA menggunakan kunci publik yang terdiri dari dua bilangan bulat yang saling terpisah. Sedangkan El-Gamal menggunakan kunci publik yang terdiri dari 3 bilangan bulat. Kedua, RSA lebih cepat dalam proses enkripsi dan deskripsi dibandingkan El-Gamal. Karena RSA hanya menggunakan satu operasi matematika
atau modulo exponentation. Sedangkan El Gamal menggunakan dua operasi matematika atau multiplication dan exponentation. Yang keempat, RSA lebih aman dari serangan faktorisasi karena RSA menggunakan kunci yang terdiri dari bilangan prima yang besar. Sedangkan El Gamal lebih rentan terhadap serangan faktorisasi karena menggunakan kunci yang terdiri dari bilangan sembarang. Yang terakhir, RSA lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibandingkan El Gamal. Karena RSA hanya menggunakan satu operasi matematika, sedangkan El Gamal menggunakan dua operasi matematika. Next. Kemudian, namun demikian, RSA hanya dapat digunakan untuk enskripsi dan deskripsi, sedangkan El Gamal dapat digunakan untuk enskripsi, deskripsi, dan tanda tangan digital. Oleh karena itu, pemilihan algoritma kriptografi tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada. Next. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.